Pemirsa, hari ini KPK akan kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Meski Hasto kembali mengajukan pra-peradilan, penahanan Hasto tergantung dari hasil pemeriksaan nanti. Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Usai menerima surat panggilan kedua, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun siap menjalani pemeriksaan KPK sebagai tersangka. Pihak Hasto juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum. Sementara usai gugatan pra-peradilan pertama Hasto ditolak, pihaknya berencana kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Pihak Hasto bahkan berencana melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas KPK. Hasto menuding penyidik KPK tersebut melakukan intimidasi terhadap saksi sidang pra-peradilan Hasto, yakni Agustiani Tio. Sementara pihak KPK menyebut penahanan terhadap politikus PDIP tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan Hasto nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk memantau perkembangan terkini terkait pemeriksaan Hasto Kristianto, sudah ada rekan kami Amrina Rida di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Amrina, apakah Hasto sudah tiba di KPK dan apa saja kira-kira yang akan didalami KPK dalam pemeriksaan hari ini? Iya, Aulina, untuk kini Hasto Kristianto belum tiba di KPK. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk sebenarnya Hasto Kristianto ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan sekira pada pukul 10 pagi. Jadi kemungkinan besar Hasto Kristianto nanti didampingi oleh tim kuasa hukumnya baru akan tiba di KPK di sekitar pada pukul 10 pagi nanti. Namun untuk sekarang kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan dari tim Hasto ataupun juga dari Hastonya sendiri. Nah, Aulina, sebenarnya kalau misalnya kita melihat pemeriksaan pada hari ini sebenarnya adalah pemanggilan pemeriksaan Hasto sebagai tersangka yang dilayangkan oleh KPK yang kedua kalinya. KPK ini sebenarnya telah atau sempat mengajukan pemanggilan pemeriksaan kepada Hasto yang pertama ini pada 17 Februari 2025 atau pada hari Senin yang lalu. Namun pada hari Senin yang lalu Hasto dan juga timnya meminta adanya penundaan pemeriksaan dan meminta adanya penjadwalan ulang dikarenakan pada waktu itu masih dalam proses gugatan pra-peradilan. Mereka meminta agar pemeriksaan dilakukan usai gugatan pra-peradilan yang pertama ini selesai hingga akhirnya KPK menjadwalkan adanya pemeriksaan pada hari ini dan kemungkinan besar nanti akan dimulai pada pukul 10 pagi. Dari pihak Hasto pun kemarin juga sudah mengonfirmasi bahwa akan hadir untuk menjalani kewajibannya mengikuti pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini. Nah, Aulina, apabila kita melihat bagaimana Hasto ini pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya, dari Hasto ini dari pihak KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada akhir Desember tahun lalu, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus. Yang pertama adalah kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI pada periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, dan yang kedua Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Nah, terkait dengan peran Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku, dari pihak KPK menyebut bahwa Hasto memiliki peran untuk memberikan ataupun juga membantu aliran dana suap senilai dari Hasto sendiri diperkirakan membantu senilai 400 juta rupiah yang akan diberikan ataupun juga diberikan kepada ex-komisioner KPU pada tahun itu, yakni Wahyu Setiawan. Dan tidak hanya itu, terkait dengan bagaimana peran Hasto atas kasus ataupun juga dugaan tindak pidana obstruction of justice, dari pihak KPK menyebut bahwa Hasto memiliki peran dalam upayanya untuk menghalangi atau merintangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Di antaranya adalah ia diduga membocorkan adanya informasi terkait dengan operasi tangkap tangan pada tahun 2020 yang dilakukan oleh KPK, yang pada akhirnya pada operasi tangkap tangan tersebut ini KPK berhasil menangkap sejumlah tersangka lainnya. Kita nantikan
bersama nanti bagaimana proses pemeriksaan dan apa saja yang nanti didalami, karena tentunya kami harus menunggu konfirmasi dari Hasto dan juga penyidik KPK. Aulina. Ya baik, terima kasih. Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, Amrina.